Hai sahabat Kompas TV, ketemu lagi bersama saya Dea Davina. Berarti saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi di hari Jumat 3 Juni 2022 di Top 3 News Kompas TV. Berita yang pertama datang dari keluarga Ridwan Kamil yang telah menyatakan ikhlas dan meyakini bahwa Eril telah meninggal dunia. Otoritas Kepolisian Maritim Bern juga mengubah status pencarian Eril dari pencarian orang hilang menjadi pencarian orang tenggelam. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan keluarga sudah ikhlas dan meyakini bahwa Eril sudah meninggal dunia. Pencarian di Swiss pun pantauannya akan dilanjutkan oleh adik kandung Ridwan Kamil, LP Nazmuzaman. Sementara itu, otoritas Kepolisian Maritim Bern mengubah status pencarian yang tadinya mencari orang hilang, kini mencari orang yang tenggelam. Sementara itu, edaran surat ajakan sholat goib sudah diedarkan oleh MUI Jabar ke kabupaten kota di Jawa Barat. Oleh karena itu, Kang Emil dan Teh Lia sudah menyampaikan bahwa mereka ikhlas dan meyakini bahwa Emeril Khan Mumtaz yang kita kenal sebagai Eril sudah wafat berpulang ke rahmatullah karena tenggelam. Jubir Kementerian BUMN Arya Sinulinga akhirnya mengungkap alasan BUMN tidak jadi sponsor Formula E. Ia mengatakan bahwa sebagian korporasi di BUMN baru menerima proposal sponsorship sebulan sebelum event diselenggarakan. Badan usaha milik negara BUMN tidak menjadi sponsor dalam ajang Formula E. Meski pihak panitia mengaku sudah mengajukan proposal kepada perusahaan plat merah tersebut. Terkait hal itu, juru bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulinga, angkat bicara. Ia mengatakan pihaknya menerima informasi bahwa sebagian dari korporasi di bawah BUMN menerima proposal sponsorship Formula E dari panitia penyelenggara Jakarta EPRIX 2022 rata-rata sebulan sebelum event itu diselenggarakan. Menurutnya, dalam menerima proposal event berskala besar dan internasional, BUMN membutuhkan waktu untuk melakukan proses. Tapi BUMN ini kan bisnis gitu. Dia harus diperlakukan sebagai sebuah entity bisnis. Maka mereka akan mempertimbangkan semua konsekuensi dari sebuah sponsorship. Kenapa? Kontraprestasinya bagaimana dan sebagainya. Jadi memenuhi GCG gitu. Ya, ini yang bahkan ya di Mandalika GP MotoGP yang kita tahu skalanya sangat besar mendunia, itu saja mereka mengirimkan proposalnya, setahu kami nih ya, ke Pertamina sampai setahun dan berproses. Nah ini banyak publik nggak tahu dan nggak ngerti gitu. Tahu nggak kapan proposal-proposal dari Formula E sampai ke BUMN? Saya kasih contoh nih. Ada yang ke Pertamina. Itu tanggal 25 Mei itu. 25 Mei, bayangin. Ini tanggal 3 Juni. 25 Mei penyelenggaraan nggak nyampe sebulan gitu loh bikin proposal. Ada Pelindo. Itu pun informasi yang kami dapat sekitar tanggal 18 Mei diberikan. Ada BNI Mandiri kabarnya tanggal 27 Mei itu disampaikan proposalnya. Kan gimana ya? Emang bisa gitu kita teman-teman itu langsung memproses, langsung sponsor gitu. Pasti ada proses bisnis gitu. Yang terakhir, sahabat Kompas TV, KPK menetapkan mantan wali kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, sebagai tersangka. Haryadi Suyuti diduga menerima suap terkait perizinan pembangunan apartemen. Haryadi Suyuti ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lain sebagai pihak penerima, yaitu Nurwidi Hartana, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta, Triyanto Budi Yuwono, sekretaris pribadi merangkap ajudan dari Haryadi, dan Oon Nusihono, Vice President Real Estate PT Summarecon Agung. Penetapan keempat orang tersangka ini dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Kamis 2 Juni 2022.
Dalam OTT ini, KPK mengamankan uang senilai 27.258 dolar Amerika Serikat yang akan diberikan di rumah dinas jabatan wali kota. Berdasarkan pengumpulan berbagai informasi dan data yang sebelumnya telah dilakukan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK melanjutkan ke tahap penyelidikan dan kemudian menemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk selanjutnya meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Pemberi yaitu ON, Vice President Real Estate PT SA terduga. Kemudian penerima yang pertama HS, Wali Kota Yogyakarta periode 2017 sampai dengan 2022. Yang kedua NWH, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta. Dan yang ketiga TBY, Sekretaris Pribadi merangkap ajudan HS. Sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Sekarang saatnya saya, Dea Davina, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Top 3 News selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini ya. Dadah!